Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Ibu terlebih dahulu mengabsen kalian supaya tahu siapa yang hadir dan yang tidak hadir. Adliansyah, Aisyah, Andriansyah, Anissa, Arvin. Ya, alhamdulillah semuanya kelihatan pada semangat untuk belajar ekonomi pada hari ini. Pasti kata kawannya, Masya Allah. Jadi kita di sini akan belajar ekonomi. Nanti Ibu kasih tahu dulu bahwasanya kita belajar menggunakan model pembelajaran time token. Di mana time token ini nantinya adalah Ibu akan memberi kalian kartu kesempatan berbicara. Satu orang waktunya 60 detik. Kartunya ini ada 4 kartu. Nanti kalian tulis nama kalian. Tulis 1, 2, 3, 4. Jadi semakin banyak kartu yang kalian beri ke Ibu, semakin besar nilainya. Ini digunakan ketika nantinya ada tugas individu. Jadi ini tetap dalam bentuk kelompok. Belajarnya kalian itu bisa sharing dengan temennya, nanya. Bisa langsung dengan Ibu. Kemudian tetapi ketika tugas mandiri tetap mengerjakan sendiri. Nanti setelah tugas mandirinya dipresentasikan di depan. Dipresentasikan di depan, maju nanti temennya. Setiap kalian boleh memberi masukan, boleh juga memberi komentar atau bertanya. Ketiga hal tersebut, ketika kalian lakukan, angkat tangan, kemudian sebut namanya. Kemudian setelah kalian bertanya atau memberi komentar dan masukan, nantinya mengasih 1 kertas ini ke Ibu. Jadi semakin banyak kertasnya Ibu pegang berarti semakin bagus. Jangan ragu untuk bertanya, Bu, malu Bu, nanti pertanyaannya salah. Tidak ada yang salah kecuali tidak mencoba. Jadi yang salah itu yang tidak mencoba. Tetapi kalau kita mencoba berarti kita sudah berusaha belajar untuk menjadi lebih baik. Nah, jadi itu sistem pembelajaran Ibu. Kalian gak akan bisa menjawab pertanyaannya sebelum kalian nantinya mendengarkan dan menyimak apa yang Ibu sampaikan materi pada hari ini. Jadi nanti materinya selesai Ibu jelasin, nantinya ada games, makanya harus tetap fokus. Ibu udah sediain nih gamesnya. Jadi udah sediain supaya kalian tetap fokus belajarnya, baru nanti ini tugasnya. Jadi kita ini akan belajar tentang badan usaha. Sebelumnya kita udah belajar nih tentang OJK. OJK dan badan usaha ini saling berkaitan. Kenapa berkaitan? Ada yang tahu OJK dan badan usaha kenapa berkaitan? Ayo, kenapa? OJK singkatan dari? Oh, bagus. Otoritas Jasa Keuangan. Berarti masih ingat. Otoritas Jasa Keuangan tugasnya ngapain? Kok berkaitan dengan badan usaha? Karena apa, Nak? Ayo siapa yang berani? Siapa yang berani? Kalau semuanya yang jawab, ibunya nggak tahu yang mana yang dengar. Ya. Kenapa, Nak? Oh, lihat. Perbeda apa? Fungsinya berkaitan dengan OJK. Iya benar. Pastinya di setiap badan usaha memiliki keuangan. Ya benar. Dari segi itu saja kita sudah tahu apa keterkaitannya badan usaha dengan OJK. OJK ya adalah singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, di mana di setiap usaha pasti memiliki pengaturan jasa keuangannya. Ya. Jadi badan usaha sangat memerlukan bagian keuangan. Ya. Terima kasih Aulia, jawaban yang bagus ya, kita kasih A+. Ada lagi nih yang punya pendapat yang berbeda dari Aulia? Ya, jadi memang tadi udah benar jawaban dari Aulia bahwasanya setiap badan usaha pasti punya laporan keuangan. Dan laporan keuangan itu diawasi oleh OJK. Jadi OJK tugasnya memang mengawasi badan-badan usaha dalam sektor keuangan. Makanya berkaitan pelajaran kita. Makanya setiap kita belajar, kita harus tahu bahwasanya materi itu berkaitan. Jadi kalau kita tertinggal satu materi aja, itu berarti kita udah tertinggal ilmu yang sangat berharga. Karena nggak mungkin sebuah tangga langsung naik ke tangga 10 tanpa ada tangga 1 dan tangga 9, sampai tangga 9. Jadi harus fokus, harus lihat nantinya. Kita belajar ini, konsep badan usaha ini, diharapkan setelah belajar, kalian itu bisa
mencapai 2 tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama ini nantinya kalian harus bisa membedakan apa sih bedanya badan usaha dengan perusahaan. Sering nggak dengar badan usaha itu apa aja? Banyak kan badan usaha kan? Harus tahu bahwasanya harus tahu membedakan mana badan usaha, mana perusahaan, mana jenis-jenis badan usaha. Ini di sini ada ciri-ciri badan usaha. Apa badan usaha? Ini bisa dibaca. Merupakan ya, kesatuan yuridis ekonomis adalah individu ataupun kelompok yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Jadi yang nomor utamanya itu ya mencari keuntungan, namanya juga usaha. Kalau nggak mencari keuntungan berarti usahanya bangkrut. Jadi yang namanya usaha pasti untuk mencari keuntungan. Ada 2 ciri badan usaha. Yang pertama bisa dilihat mencari keuntungan. Yang kedua itu proses pelaksanaannya membutuhkan modal dan tenaga kerja. Jadi nggak ada badan usaha itu nggak perlu modal, itu nggak ada. Semuanya perlu modal. Perlu tenaga kerja. Kalau nggak ada tenaga kerjanya siapa yang mau bekerja? Bu, gimana ya kalau di suatu negara nggak ada badan usahanya? Gimana? Menurut kalian, kalau nggak ada badan usahanya gimana dalam suatu negara? Ekonominya hancur. Apalagi nak? Apa? Krisis kerugian negara. Iya, kalau nggak ada badan usahanya, gimana orang mau bekerja? Tenaga kerjanya gimana nyerapkannya? Mau di mana mereka mencari pekerjaan kalau tidak ada badan usahanya? Bisa-bisa negaranya mengalami pengurangan pemasukan, banyak pengangguran. Nanti dampak negatifnya apa? Tingginya angka kriminal ujung-ujungnya. Nah, jadi sangat sangat besar manfaatnya badan usaha ini. Makanya berwirausaha. Berwirausaha dari hal-hal yang sederhana dulu. Ini ada contohnya gambarnya. Contoh gambar orang sedang ngapain? Menjahit. Jadi ini salah satu jenis usaha konveksi. Nanti akan tahu usaha konveksi ini masuk ke bagian klasifikasinya badan usaha apa ya? Nanti akan tahu dari pembahasan Ibu setelah ini. Ini perbedaan badan usaha dan perusahaan. Badan usaha dan perusahaan itu berbeda. Salah satu bedanya adalah apa? Salah satunya dari bagan ini tahu nggak apa maksudnya? Dari tabel ini. Ayo siapa yang tahu? Salah satunya bedanya apa? Apa bedanya? Cara baca tabelnya gimana nih cara baca tabelnya? Produksi, badan usaha itu multi yuridis formal. Jadi perbedaan antara keduanya yaitu kesatuan teknis. Oh, kesatuan teknis, perbedaan keduanya. Ada lagi yang lain? Tujuannya. Mana yang mau jawab ini? Oh ya, tujuannya apa, Nak? Tujuan badan usaha bertujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan, sedangkan Ya. perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ya, perusahaan itu fokus menghasilkan barang dan jasa. Jadi perusahaan itu unit produksi. Sedangkan kalau badan usaha bertujuan menghasilkan laba atau keuntungan. Sedangkan kalau yang ini menghasilkan barang dan jasa. Jadi harus ada barang dan jasanya yang dihasilkan. Karena perusahaan itu biasanya adalah unit produksinya. Kemudian yang ketiga, apa Nak? Iya, kalau sifatnya gimana? Badan usaha bersifat resmi atau formal, sedangkan perusahaan tidak selalu bersifat resmi atau formal. Iya. Kalau perusahaan sifatnya bagaimana? Ayo, yang lainnya tadi udah dibaca kawannya. Kalau perusahaan sifatnya bagaimana? Tidak selalu resmi atau formal. Kalau badan usaha? Bersifat resmi atau formal. Ya, bersifat resmi atau formal. Jadi satuan hukumnya bersifat resmi dan formal. Udah sampai sini udah ngerti? Karena ini salah satu nantinya kalian harus tahu nih pelajaran kita nih tujuannya apa. Ini jenis badan usaha. Jadi badan usaha itu ada 2 jenisnya. Yang pertama itu berdasarkan lapangan usaha. Yang kedua berdasarkan apa? Kepemilikannya. Sering kita kan dengar nih kata-kata BUMN, BUMS, BUMD, ini kepemilikannya.
Sedangkan lapangan usahanya juga nanti kita sering dengar, ada 5 lapangan usahanya. Berdasarkan lapangan usaha, badan usaha itu terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama itu ekstraktif, kemudian agraris, kemudian yang ketiga apa? Industri, yang keempat perdagangan, yang kelima jasa. Jadi mudah kan dihafalnya? Mudah nggak memahaminya? Bahwasanya badan usaha itu jenisnya ada 2. Berdasarkan kepemilikan, kemudian berdasarkan lapangan usaha. Berdasarkan lapangan usaha dibagi lagi menjadi 5. 5 itu apa yang pertama? Ekstraktif, kemudian agraris, kemudian industri, kemudian perdagangan dan jasa. Mudah sekali mengingatnya. Ini berdasarkan ekstraktif. Ini sangat-sangat mudah mengingatnya. Jadi kalau kalian misalnya ibu suruh menghafal, dihafal nih 5 lembar, pasti kalian akan kesulitan. Tapi kalau misalnya kalian memahami dari materi ibu ini, secara tidak langsung kalian menghafal 5 lembar. Semudah itu. Jadi badan usaha ekstraktif, kalau udah dikatakan ekstraktif berarti mengambil usaha dari hasil alam. Cuman itu aja. Ya udah, kalau kalian melihat misalnya apa yang ngambil usaha dari hasil alam? Nelayan, batu bara, misalnya apalagi nak? Minyak bumi, apalagi? Hasil kebun beda, nanti ada lagi hasil kebun. Ini langsung dari alam. Kalau hasil kebun kan kita nanam lagi kan, ngolah lagi. Emas misalnya, tambang, benar. Jadi kalau nginget pelajaran misalnya, oh ini aku ada belajar badan usaha ekstraktif. Kemudian nengok nelayan misalnya, nengok tambang nih. Oh ini nih contoh badan usaha ekstraktif. Secara nggak langsung kamu itu hafal. Apa itu badan usaha ekstraktif? Jadi itu salah satu trik supaya kalian itu memahami materi dengan cepat. Jadi setiap ngelihat nelayan, ini loh badan usaha ekstraktif. Nanti pas ujian nggak perlu ngapal banyak-banyak lagi. Pas ngelihat nelayan atau misal tambang, ini ya, usaha ekstraktif. Pasti tahu kenapa dikatakan usaha ekstraktif, karena mengambil dari hasil alam atau memanfaatkan hasil alam. Ini ada badan usaha agraris. Ini yang agraris ini baru yang petani. Yang petani apalagi? Berkebun, ya, mengolah dia. Apa nak? Tambak ikan. Bukan, yang agraris ini harus yang mengolah kegiatannya, mengolah alam. Yang diolah. Sawah misalnya. Sawit misalnya ditanam dulu. Udah sampai sini dua ini hafal? Maksudnya bisa menyimaknya? Bahasanya ada ekstraktif, kemudian ada agraris. Kita masuk yang ketiga apa? Industri. Industri atau manufaktur. Kalau udah ada industri atau manufaktur, kita tinggal gambarkan aja tuh biasanya usahanya ngapain. Nah, ngapain usahanya kalau industri? Ya, kan ini ngolah barang jadi atau barang setengah jadi dari bahan mentah ini yang diolah nih. Berarti contohnya misalnya ya mebel, usaha mebel misalnya, industri mebel, apalagi? Apa nak? Otomotif misalnya. Buat apa lagi nak? Buat baju, pabrik misalnya itu. Jadi udah ngerti kan industri atau manufaktur nih? Bedanya sama yang tadi, yang 2 ekstraktif. Bedanya dengan agraris, ini yang industri. Kemudian kita lihat yang perdagangan. Kalau yang perdagangan ini lebih mudah lagi. Kalau misalnya kalian ke pasar, wah ini berarti usaha perdagangan. Kita sering bilangnya pedagang, karena jenis usahanya memang badan usaha perdagangan. Jadi mudah sekali ngingatnya. Kenapa tugasnya cuma menjual atau menyampaikan kepada konsumen tanpa harus mengubah atau langsung aja menyalurkan barang atau jasa tanpa diubah. Itu adalah badan usaha perdagangan. Kemudian yang kelima apa? Jasa. Ya, jasa yang terakhir.
badan usaha jasa. Ini kita nggak asing lagi, bahwasanya badan usaha jasa ini yang paling diminati. Kenapa diminati? Kenapa nak? Karena yang dijual adalah skill atau kemampuan. Jadi contohnya apa selain ini? Ada lagi yang lain selain yang Ibu tampilin apa nak? Patin? Hah? Apa nak? Ya, cyber apa nak? Ya, cyber security misalnya. Apalagi? Pelukis, guru, apalagi? Dokter misalnya. Jadi yang dijual pasti jasa. Apa nak? Kelas persiapan beasiswa. Jadi jasa mentoringnya yang dijual. Dan sampai sini ada yang mau ditanya? Sampai sini ada yang mau ditanya? Udah jelas semuanya? Udah jelas? Karena kita bagi di materi ini jenis-jenis badan usaha berdasarkan lapangan usahanya. Nanti di pertemuan selanjutnya baru kita masuk ke jenis badan usaha berdasarkan kepemilikannya. Karena berdasarkan kepemilikannya nantinya materinya lebih kompleks lagi, lebih luas lagi. Bahwasanya ada BUMN, BUMS, kemudian BUMD. Tapi yang ini dulu udah mengerti semuanya? Ada yang mau ditanya? Siapa tahu sebelum masuk ke tugas ada yang mau ditanya. Ada nggak yang mau ditanya? Jadi Ibu bagi dulu ininya, kartunya. Dipegang apa? Ini ditulis namanya ya. Dibuat nanti 1, 2, 3, 4. Nanti temennya, setelah kalian mengerjakan tugas individu kalian, kemudian siapa yang mau maju ke depan, presentasi yang nggak susah-susah. Jadi setelah presentasi nanti ditanggapi dengan temennya. Boleh ditanggapi, boleh ditanya. Ada 4, masing-masing ada 4. Bu, ini cukup dituliskan nama dalam sertifikat. Iya, atau 1, 2, 3, 4. Nama sama nomornya. Iya, jadi udah nanti nomor 1 berarti udah bertanya sekali. Udah ditulis dulu namanya. Ditulis dulu namanya. Ditulis dulu namanya. Di 4 lembar kertasnya. Jadi kalau bisa jangan sampai 4 lembar kertasnya tidak dipulangkan ke Ibu. Dalam artian berarti tidak ada keaktifan. Jadi semuanya harus aktif. Udah semua menulis namanya? Udah semua nulis namanya? Jadi Ibu ini ada pulpen. Pulpen ini mau Ibu letak di tengah-tengah kalian. Di tengah-tengah meja. Nanti kalian semuanya berdiri. Yang di kelompoknya berdiri. Sampai cepat didapat. Iya, sampai cepat dia dapat. Berarti apa ya? Mengikutin apa yang sedang tren berarti. Mengikuti yang sedang tren nanti.
selesai semua menulis karena harus fokus, jangan sampai ini nama aja yang ditulis. Ya, nama aja. Udah selesai semua namanya? Sudah? Keluhnya adalah nantinya dengarkan apa yang Ibu sampaikan. Kalau ada kata badan usaha berarti siapa cepat dia dapat. Karena materi kita adalah tentang badan usaha. Jadi nanti kamu akan teringat-ingat bahwasanya, aduh karena pelajaran Bu Tri, badan usaha saya dapat pulpen ini. Tapi jangan dilihat pulpennya ya. Tapi dilihat bahwasanya kita itu belajar memang harus fokus. Udah selesai semua? Udah bisa kita mulai? Silakan berdiri semuanya. Semuanya berdiri. Ayo, pulpennya jangan diletak yang di dekat temennya. Nanti pas udah selesai nggak terima pula sama ibu. Bu, tadi deket teman saya. Jadi saya nggak dapat. Udah bisa dimulai karena kalau ini nanti pasti konsentrasinya terpecah kalau ada temennya yang bicara. Udah? Kelas 11 Merdeka 1 sedang belajar ekonomi dengan Ibu Triuda Silalahi. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah membedakan konsep badan usaha dan ayo kan ada kata badan usaha, konsep badan usaha. Kok nggak pada ngambil? Ayo berarti ulang lagi, ayo agak connect ya, berarti fokusnya kurang. Kalau ada kata badan usaha, silakan siapa cepat dia dapat. Dah, jadi itu tadi contohnya kayak gitu. Ayo. Ayo, udah bisa dimulai? Udah ya. Hari ini kelas 11 Merdeka 1 belajar ekonomi. Kegiatan pembelajaran sangat menyenangkan. Karena siswa-siswinya sangat aktif dan antusias. Keaktifan siswa-siswi membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, sehingga materi dapat tersampaikan dan dapat disimak oleh siswa-siswi. Tujuan pembelajarannya telah dipahami peserta didik dengan baik. Perbedaan dan klasifikasi dari materi yang disajikan telah dipahami peserta didik sebagai tujuan pembelajaran. Sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Materi dapat tersampaikan dan siswa-siswi mengerti materi badan usaha. Ayo. Kurang panjang ceritanya. Panjang kan harus menyimak. Udah dapat semua kan? Udah dapat semua pulpennya, maksudnya udah di setiap kelompok udah dapat. Ayo silakan duduk. Dah. Yuk kasih aplaus untuk kita semua. Kita semua hebat karena memahami materi pada hari ini dengan sangat baik. Ayo siapa yang dapat pulpennya? Kelompok. Wah, berarti fokus nih. Kelompok ini, Nak.
Dapat ya pulpennya. Kelompok ini siapa yang dapat? Kelompok ini siapa yang dapat? Berarti fokus. Dan jadi masih banyak lagi melatih kita untuk fokus. Masih banyak lagi. Biasanya kan kita bisa lihat ya yang lagi tren, yang positif kita ikutin, yang negatif jangan diikutkan. Udah bisa dimulai? Ini tugasnya secara individu. Silakan dikerjakan masing-masing di bukunya, nanti dipresentasikan juga secara individu. Cuman ada 5 dia. Nama usahanya. Jadi di setiap daerah atau di tempat tinggal kalian kan berbeda-beda nih. Ayo dikerjakan. Iya di buku. Ini nanti pas bicara baru kartunya dipakai. Ya, cuman ada 5 nama usaha yang kamu tahu di daerah tempat kamu tinggal. Banyak sekali padahal. Tapi ibu cuman minta 5 aja. Ya. Tapi di daerah kalian itu adanya apa? Misalnya? Itu jasa kan? Iya, jasa konveksi. Ayo silakan dikerjakan. Yang cepat semakin bagus. Di buku. Nanti kertasnya pas bicara ini, pas nanya baru. Iya, nulisnya di buku. Nggak apa-apa. Kontrak pemilikan tuh biasanya kayak milik pribadi. Ya, individu misalnya. Apa mau nanya apa? Jumlah karyawannya, usahanya misalnya apa yang di daerah kamu? Dikira-kira aja. Ketika kamu lihat ada berapa karyawan, misal berjualan, individu atau kelompok.
Ya, ada yang mau ditanya? Kenapa? Malu-malu. Terus pendidikannya gimana tuh cara ngisinya? Iya, perorangan, individu, atau kelompok. Kalau misalnya nama usaha mie ayam boleh Bu? Boleh, kan nama usahanya. Barang yang biasa dijual berarti mie ayam juga? Barang yang dijual berarti makanan. Oh, makanan. Karena apa ada makanan? Soal nomor satunya jangan lupa ya. Silakan tulis perbedaan badan usaha dan perbedaannya badan usaha dan perusahaan. Terbaca kan? Silakan tulis perbedaan badan usaha dan perusahaan. Kemudian kerjakan tuh yang tabelnya. Cuman 5 usaha. Perbedaan badan usaha dan perusahaan.
Ya udah selesai nak. Apa nak? Perbedaan resmi sama formal. Resmi sama formal. Formal umum. Resmi juga. Resmi? Secara resmi sama. Secara resmi. Tadi kan kata ibu pribadi atau kelompok. Iya boleh. Tulis pribadi atau kelompok atau resmi atau formal. Ya, itu sifatnya kalau resmi atau formal. Kalau misalnya memiliki karyawan resmi, Bisa juga nggak resmi. berarti kalau misalnya PLN ini tidak resmi. Resmi PLN. Karena dia kepemilikannya kalau PLN itu kan BUMN. Tapi kan kita belum belajar sampai sana. Jadi ya udah kita yang kelompok atau pribadi aja dulu kepemilikannya ya. Kalau Nah, itu jasa atau barang? yang mana? Yang PLN. Jasa. Dari jasa Bu. Jasa tenaga listrik. Ya, ya perdagangan. Banyak berarti. Apa nak? Kalau Punya sendiri? Swasta. selesai ya. Iya, swasta. Iya deh. Tapi kepemilikan ada yang ide tidak ada ide tuh kayak cuma mantau gitu. Oh, cuman mantau. Ya kan punya seorang kan? Berarti punya pribadi. Salah kan di rumah masih Tapi yang ini punya fokus sendirinya, fokus berkembangkan. Persoalangan di Boleh perseorangan. jasa yang dijual skill berarti. Ya. Beda. Kalau ikan dia bukan nelayannya, kalau nelayan jasa yang Kalau- dijual ikan yang ditangkap dari laut. Iya. Sedangkan ikan yang dijual oleh oh salah ikan yang diambil itu jangan dijual ikan yang diambil dari nelayan. ayo ada yang udah selesai sampai 5? Belum. Nih kelompok 1 udah selesai, udah mau selesai. Bel yang udah gede itu dia masak status kepemilikan gimana? Ya swasta. Selesai ya? Dia kan bukan soal berapa jumlah orangnya. Jumlah karyawan berapa ya? Ayo siapa yang udah 5? Udah selesai? Udah, silakan biar langsung presentasi di depan. Tunggu perbedaan badan usaha dan Silakan dikerjakan dulu. Udah selesai, Nak? Yuk, mau maju ke depan? Mau maju ke depan? Udah selesai yang lainnya? Belum? Ya, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, kemudian udah ada salah satu yang akan maju ke depan. Bu maju ngomong anu bayi kok. Menjelaskan apa yang di Iya, menjelaskan yang kalian tulis lah. bisa kayak
badan usaha laundry. Aku nak maju. Baca tabelnya. Ya nak? Pertenakan masuk tidak ke agraris? Apa nak? Pertenakan masuk tidak ke agraris? Agraris. Oh. Boleh masuk. Bu, misal maju Bu, yang ini, yang perbedaan badan usaha dan perusahaan wajib dijawab lah Bu. Ya. Gimana lagi anak ya? Nunggu kawannya. Soalnya kawannya lagi asik nulis nanti. Kalau kawannya masih nulis nanti nggak dengerin. Maju jadi 2 orang kayaknya dulu baru tahu. Iya. Maju. Kalau belum merah. Tanggapan tulis Enggak, nanti kalau Humaira ngasih tanggapan ke orang, baru ibu ambil satu minta kartunya. baru punya aku memang kalau aku curi beli. Dia curi-curi ya. Perbedaan dalam Udah selesai? Udah nomor berapa? Apa nama misalkan sebelah Pak. Nama apa ya? Woi, pemakannya sabu-sabu atau sabu itu. Masa ada barang yang dijual ya Bu? Nah, ya, Tetap sebelah Bu. Enggak. makanan yang jenisnya. Makanan aja. Udah selesai ya? Ayo, 3 menit lagi. Soalnya udah banyak temennya yang selesai. Jadi nanti setiap temennya maju ditanggapi atau ditanya apa yang usaha yang disebut temennya ditanya nanti. Udah selesai semua? Udah selesai semua? Dikit lagi. Udah selesai semua?
Udah selesai kan, Nak? Biar langsung presentasi. Yang pertama tadi yang selesai Humaira. Silakan maju, Nak. Ayo kita dengerin sama-sama pertanyaan dari temennya. Jawaban dari temennya Humaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Humaira. Di sini saya akan membacakan hasil dari studi saya jawab. Yang pertama, nama usaha adalah kelompok. Usahanya adalah perdagangan. Barang atau jasa yang dijual adalah barang-barang kebutuhan. Yang ketiga adalah laundry. Usaha adalah jasa. Barang adalah cuci mobil. Jenis usaha perdagangannya adalah jasa. Barang jasa yang dijual adalah jasa cuci mobil. Jumlah karyawannya 3. Status kepemilikan semuanya adalah pribadi atau milik. Nah, kemudian perbedaan badan usaha dan perusahaan. Yang pertama ada pada tujuan. Badan usaha memiliki tujuan untuk mencari keuntungan, sedangkan perusahaan memiliki tujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Badan usaha selalu resmi atau formal, sedangkan perusahaan tidak selalu formal. Yang ketiga, satuan teknis badan usaha bersifat formal, sedangkan perusahaan bersifat teknis produksi. Ya, ayo teman-temannya ada yang mau menanggapi, mengasih masukan, atau bertanya misalnya. Ayo. Mengasih masukan, karena setiap kalian ngasih masukan, menanggapi, atau mau bertanya sama Humaira, maka satu kartu yang kalian pegang, itunya nanti akan diberi ke ibu. Jadi semakin banyak kartunya yang diberi ke ibu, semakin bagus nilainya. Ya. Mau nanya? Mau nanggapi? Udah ada satu kartu di tangan ibu. Ya, langsung tanya dengan Humaira. Perkenalkan, nama saya Irma Wardah. Di sini saya ingin bertanya, mengapa perusahaan bersifat tidak selalu resmi? Ya, silakan Humaira. Hah? Atau ini tiga orang. Ada lagi yang lainnya? Ya, Fadri. Di kota Humaira adalah bengkel ya, menghasilkan jasa. Tapi di sana juga menjual barang. Apakah itu termasuk perdagangan? Ya. Ada satu lagi siapa? Enggak ada. Satu lagi siapa, Nak, yang mau nanya? Atau mau menanggapi? Atau nanti misal Humaira kesulitan menjawab, boleh tidak Bu bantu jawab? Diperbolehkan, sangat diperbolehkan. Jadi itu juga membuat kartunya Ibu ambil juga. Ada lagi yang mau bertanya? Udah, nggak ada lagi yang mau bertanya? Siapa tahu nanti mau bantu Humaira menjawab. Silakan dijawab Humaira. Ya. Iya. Pertanyaan dari Ilma. yaitu mengapa perusahaan tidak selalu formal? Mungkin perusahaan tidak selalu formal disebabkan karena perusahaan itu kan biasanya ada yang kecil ada yang besar. Yang kecil itu biasanya belum formal dan belum terdaftar. Jadi mungkin itu yang bikin dia belum formal. Sedangkan tadi bertanya, bengkel kan menjual barang, apakah masih perdagangan? Kalau menurut saya itu tidak ya, karena dia menjual barang juga untuk dipasangkan sendiri, pasangan secara langsung. Dan tujuan utama bengkel kan untuk baik untuk menjual. Kalau untuk menjual kan ada toko khusus ready, mungkin. Ya.
Deh, bagaimana? Ada lagi? Apakah kurang? Apakah jawabannya belum memuaskan atau belum pas? Atau ada temannya yang mau melengkapi? Ada nggak yang mau melengkapi jawaban dari Humaira misalnya? Mau nanya lagi? Ya, ini yang Fadli dulu. Fadli, bagaimana Fadli? Udah pas jawabannya? Udah pas. Oke, Fatin, mau nanya? Sini kartunya. Maka nama saya Fatin. Nah, saya adalah menurutmu, apakah kafe seperti mie gacuan itu termasuk usaha perdagangan atau industri? Sebab mereka juga memproduksi mie-nya sendiri, bumbunya sendiri. Ya. Studi kasus. Studi kasusnya ya, mie gacoan. Termasuk apa tadi? Pertanyaannya gimana? Apakah mie gacoan termasuk perdagangan atau industri? Kalau menurut saya keduanya masuk, karena ketika dia menciptakan atau membuat itu termasuk industri, ketika dia menjual itu termasuk perdagangan. Ya. Bisa dua kan? Boleh dua. Ada yang ini, yang mau ini melengkapi? Kalau perdagangan tadi apa? Perdagangan. Menjual barang tanpa merubah bentuk. Mie gacoan merubah bentuk nggak? Merubah. Berarti karena mie gacoan itu dianya buat sendiri, kecuali tadi dia ngambil dari orang. Tuh, kalau yang merubah bentuk berarti industri. Karena dia merubah bentuk. Dan yang lainnya ada lagi? Nggak ada? Udah selesai? Ya, silakan Humaira. Waalaikumsalam. Kasih aplaus untuk Humaira. Sini bukunya. Ibu ini dulu. Bukunya Humaira. Silakan maju. Kan kalau nggak bisa menjawab nanti ini boleh dioper dengan temannya. Nanti kita jawab sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab tugas yang telah diberi oleh Ibu. Nama usaha lebih jenis usahanya jasa barang atau jasa yang dijual, jasa mencuci baju, jumlah karyawan 2 orang, status kepemilikan milik pribadi. 2. Badan usaha. Rebusan ikan, jenis usaha agraris, barang atau jasa yang dijual ikan yang telah direbus dan diasingkan, jumlah karyawan 3 orang, status kepemilikan milik pribadi. Nama usaha menjahit, jenis usaha jasa, barang atau jasa yang dijual, jasa menjahit atau membuat baju. Jumlah karyawan 1 orang, status kepemilikan milik pribadi. 4. Nama usaha nelayan, jenis usaha ekstraktif, barang atau jasa yang dijual ikan yang ditangkap dari laut, jumlah karyawan 5 orang, status kepemilikan milik pribadi. 5. Nama usaha berdagang ikan, jenis usaha perdagangan barang atau jasa yang dijual ikan yang diambil dari nelayan, jumlah karyawan 2 orang, status kepemilikan milik pribadi. Perbedaan badan usaha dan perusahaan. Perbedaan dalam kesatuan teknis, badan usaha adalah yuridis formal, sedangkan perusahaan adalah teknis produksi. Perbedaan dalam tujuan, badan usaha bertujuan menghasilkan laba atau keuntungan, sedangkan perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Kemudian perbedaan dari segi sifat, badan usaha bersifat resmi atau formal, sedangkan perusahaan bersifat tidak selalu resmi atau formal. Kemudian presentasi dari saya, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Nama saya Fadli. Tadi kan ada nama usaha permusikan kan? Itu tuh sebenarnya bukan agraris, tapi itu
itu lebih ke industri. Bagaimana pendapatmu tentang itu? Jawabanmu sendiri. Kenapa harus agraris? Yang permusikan. Jadi misalnya usaha agraris kan kegiatan olahan alam seperti petani perikanan ikan ya kan diambil dari laut, udah ya diolah baru dijual. Ada peternakan perikanan. Oh tambah dia. Ini kayak tambang. Kan kegiatan mengelola alam. Ini tadi apa yang di ini? Jual kan? Kalau mengolah industri atau barang setengah jadi atau jadi Jangan aja. Berarti udah salah isi. Tadi apa ini yang kamu buat, Nak, ininya? Agraris, Bu. Karena kayak yang kan ikan misal diambil dari nelayan, udah ya. Ada orang yang rebus ya langsung diambil dari nelayan ya, Bu, diolah. Oh, diolah. Diolah jadi baru dijual. Oh, menjual berarti karena bahan setengah jadi, bahan mentah menjadi diolah. Oh sih. ini industri. Wow, berarti salah isi. Iya. Ayo dibilang ya. Ayo, ini udah ketemu jawabannya. Iya, terpecahkan masalahnya. Jadi ya benar kata Adli, Bu. Iya. Permusikan itu jenis Fadli, jenis usahanya industri karena barang mentah. Dari alam sendiri, tengok dari. Ya, ternyata ikannya memang dari alam, tapi Oh iya, aku mikir ikan karena ikannya dari alam. Ya, jadi aku mikir agraris. Ikannya dari alam kemudian diolah, baru dijual hasil olahannya. Berarti bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, ada. Ya, ada lagi yang mau nanya? Ada lagi atau yang mau nanggapi biar lurus nih. Ternyata yang dibacain temennya ada yang kurang misalnya. Jadi kita tahu. Ada lagi? Ada lagi? Ada ya? Kan kita ini saling ini berdiskusi. Ayo, ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Ada lagi? Ada lagi? Tanya di dia. Sampai kali. Ada lagi, baru malu-malu lihat. Jadi saya Ayo, siapa yang ini? Apa, Nak? Tanya sama kawannya, tanya. Ada yang jahitnya yang baju bahan bajunya darinya sendiri. Iya, tapi kan beli dari pedagang. Dia berarti kan mengolah. Oh iya, Humaira. Pertama kan dari perbedaan badan usaha dan perusahaan kita tahu kalau tujuan dari perusahaan itu kan menghasilkan badan jasa. Pertanyaannya itu apakah perusahaan hanya menghasilkan badan dan jasa atau perusahaan tidak mencari keuntungan juga? Ayo, yang lainnya didengar pertanyaannya. Siapa tahu nanti bisa bantu temennya. Udah? Nanti kita tunggu dulu kawannya. Enggak, ini coba dijawab sebisanya dulu. Baru kita ini oper ke temannya. Biar dilengkapi sama temannya. tanya dia. Butuh sih pasti, tapi kayak ada terlalu banyak yang berusaha. Karena apa? Bantu Latin. Latin laparnya itu katanya tadi juga ada tahu sih. Udah, ada yang mau membantu melengkapi? Ya, sini. Kat.
ininya, kartunya. Kalau bisa bantu kasih. Iya. Saya akan membantu perusahaan kan, apakah dia akan mencari keuntungan? Ya, tapi juga tergantung. Ada perusahaan yang mementingkan masyarakat untuk misalnya kepentingan air misalnya. Air itu kalau misal dikuasai oleh perusahaan pemilikan itu akan menguntungkan dirinya sendiri. Tetapi jika perusahaan yaitu dari pemerintah itu untuk membantu masyarakat walaupun ada kerugian yang didapatkan. Ya, gimana Humaira? Iya, belum. Soalnya kan kalau bisa air segala macam itu yang selama ini saya ketahui Iya. badan usaha bukan perusahaan. Ya, apa? Ada yang lain? Ada lagi? Udah ada lagi yang mau menanggapi? Selain dari air misalnya, perusahaan lainnya misalnya. Ayo ada lagi yang mau ini menanggapi? Listrik boleh. Ayo bantu dulu. Kan tadi kata Humaira, perusahaan apa tidak mencari keuntungan aja, apa fokus ke barang dan jasa saja, memproduksi barang dan jasa, bukankah semua usaha mau mencari keuntungan? Bukan air kemasan, jadi gimana Fadli? Dalam sistem Kayak pamnya. Iya. Air pam kan. Oh misalnya kayak air pam, Humaira misalnya. Jadi kalau perusahaan ini, misalnya kalau perusahaan ini bukan berarti tidak mencari keuntungan. Semua usaha itu nyari keuntungan. Ya, semua usaha, mau itu perusahaan, mau itu badan usaha. Tetapi fokus perusahaan bukan di keuntungannya aja. Ya, tetapi ada barang dan jasa yang dihasilkan. Karena gimana mau dapetin keuntungan kalau nggak ada barang dan jasa yang dijual. Itu perusahaan. Makanya dibilang perusahaan bahwasanya harus ada. Kalau perusahaan itu ada unit produksinya. Sedangkan kalau badan usaha belum tentu ada unit produksinya. Ya, ke agensinya, benar. Ini Fatin tahu nih, tapi nggak mau bantu temennya ini. Jadi kalau ilmu itu dibagikan, ilmunya semakin bertambah. Ya, Humaira gimana? Udah ini? Iya. Udah nak, tutup nak. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, mana yang bagian sini? Siapa yang mau maju? Kan udah selesai kan? Udah selesai kan? Nanti kan dijawabnya sama-sama. Ayo maju nak. Ayo ibu temenin lah. Ayo. Enggak salah kak. Lah dia lah sudah ada Pak. Iya. Ayo cepet nak. Ali Nopal nama. Ayo cepet. Dah. Di pelajaran ekonomi semuanya harus bisa. Nggak ada yang nggak bisa, semuanya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama usaha menjual bakso. Jenis usaha jasa. Jasa kok jasa? Deh, kok jasa nak? Udah nggak apa-apa, baca dulu aja. Nggak apa-apa, baca dulu sampai selesai. Dan nanti kita ininya. Barang yang dijual bakso. Jumlah karyawan 1. Status kepemilikan individu. Dah baru satu. Tambang timah. Tambang timah. Jenis usaha ekstraktif. Ya terus? Dijual timah. Ya. Jumlah karyawan 4. Status kepemilikan individu.
Yang lainnya karyawannya berarti. Dan yang ketiga ya. Jenis usaha jasa. Nah, betul. Barang yang dijual bahan oli dan spare part. Ya, terus Jumlah karyawan 2. Satu kepemilikan individu. ya. Yang satunya karyawannya. 5. Nah, Nelayan. Jenis usaha ekstraktif. Barang yang dijual ikan. Ke laut. Jumlah karyawan 1. Status kepemilikan individu. udah Perbedaan perbedaan. usaha dan perusahaan. Mm-mm. Memiliki tujuan yang berbeda. Memiliki perbedaan keuntungan. Memiliki perbedaan antara jasa dan barang. Ya, jadi tadi sudah selesai dibacakan oleh teman kita. Ada yang mau menanggapi? Ya. Ini satu orang menanggapi. Kenapa saya bicara Ramadhani? Saya mau bertanya. Kenapa jual bakso menjadi bukan jasa, melainkan badan usaha industri? Karena kenapa bakso menjadi badan usaha jasa, bukan melainkan badan usaha milik industri? Karena bakso kan menjadi barang mentah, menjadi barang mentah. Ya. Bahan jadi. Bahan jadi. Ya. Hal teknis berarti mengakui bahwasanya keliru, nanti diperbaiki. Udah? Selanjutnya? Udah. Udah selesai, udah mengerti semua? Apa ini yang laki-laki? Udah. Udah, silakan ditutup, Nak. Setelah saya dari ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Udah, nanti bukunya silakan dikumpul nanti Ibu nilai. Karena waktunya sudah habis, nggak terasa ya. Waktunya sudah habis, pelajarannya pelajarannya sangat menyenangkan. Karena nggak terasa waktunya sudah selesai. Enggak, untuk kalian, bukan untuk Ibu lagi yang pulpennya. Udah, Ibu masih ingat simpulannya bahwasanya badan usaha dan perusahaan apa bedanya? Badan usaha mencari keuntungan, sedangkan menghasilkan barang dan jasa atau suatu produk misalnya. Kemudian jenisnya berdasarkan lapangan usaha. Badan usaha jenisnya berdasarkan lapangan usaha ada? Berdasarkan lapangan usaha ada berapa? Ada 5 apa aja? Ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, dan jasa. Dan terima kasih banyak, semuanya sudah mengerti. Oh ya, mengerti. Jadi secara tidak langsung kita sudah menghafal sekitar 3-5 lembar buku kita. Dengan pembelajaran 2 jam pelajaran. Ibu sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.